Renungan Umat dengan judul Pulih, berdasar dari bacaan Kitab Kejadian pasal 46 ayat 29 sampai 34. Kitab Kejadian pasal 46 ayat 29 sampai 34 yang demikian. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak. Kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pulih umumnya terkait dengan suatu kondisi yang dirindukan oleh seseorang yang sedang sakit karena penyakit tertentu. Misalnya, seseorang rindu kakinya pulih akibat terkilir, pulih dari pasca operasi, dan sebagainya. Ternyata, pulih tidak hanya terbatas pada sakit atau dalam hal ini terkait dengan kesehatan saja, melainkan juga terkait dengan kondisi pulih dari kebiasaan buruk atau akibat dosa. Seperti pada lirik Kidung Pasamuan Kristen nomor 59 yang berjudul Nyuwun Aksomo. Pada bait kedua, penggalan lirik itu demikian. "Manah peteng wit dosa, enggal pulih lejaro." Pulih dari dosa dan perilaku menyimpang dari kehendak Tuhan, atau seperti lirik tersebut digambarkan berada dalam kegelapan karena dosa, maka perlu memohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan agar jalan hidup orang percaya terarah pada kehendak-Nya. Melalui nats hari ini, kita memperhatikan ada pengalaman menarik berdasarkan teks dari bacaan kitab Kejadian pasal 46 ayat 29 sampai 34. Ada tokoh yang dipulihkan. Di antaranya adalah yang pertama, Yakub. Jika melihat dari sisi pengalaman hidup Yakub tentang peristiwa yang dialaminya, yaitu ketika ia mendapati jubah anaknya Yusuf berlumuran darah karena sangkanya Yusuf diterkam binatang buas. Lalu hatinya berduka dan menolak dihiburkan oleh anak-anaknya. Ia mengira bahwa Yusuf sudah mati. Rasa kehilangan yang begitu mendalam oleh sebab Yusuf adalah anak yang sangat dikasihinya. Yakub dipulihkan dari kedukaannya setelah ia tahu bahwa ternyata Yusuf anaknya itu masih hidup. Giranglah hatinya dan tenanglah masa tuanya. Ia pun berharap sebagaimana diungkapkannya di ayat 30. "Sekarang bolehlah aku mati
setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kita tidak melihat bahwa Yakub menjadi benci kepada anak-anaknya yang lain karena sudah membohongi ayahnya bahwa ternyata jubah Yusuf yang berlumuran darah itu bukan darahnya, melainkan darah seekor kambing yang disembelih. Justru Yakub tetap mengasihi anak-anaknya. Perjumpaan dengan Yusuf menjadi perjumpaan yang memulihkan kondisi hatinya yang berduka. Kedua, Yusuf. Kejadian masa lalu yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya tidaklah menjadikan Yusuf menjadi seorang yang pendendam. Bahkan ia pun segera pulih dari kondisi terpuruk akibat perlakuan saudara-saudaranya. Ia membuka hati dan uluran tangan untuk memaafkan saudara-saudaranya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yusuf demi kasihnya kepada keluarganya ialah setelah Yusuf berjumpa dengan ayah dan saudara-saudaranya, kemudian ia menjumpai Firaun dan memohonkan supaya keluarganya bisa tinggal di Goshen. Mengapa harus tinggal di Goshen? Sebab Kanaan sedang terjadi kelaparan yang begitu hebat. Oleh karena kemurahan Tuhan, Firaun mengizinkan. Bahkan Firaun mengatakan bahwa Mesir terbuka untuk keluarga Yusuf. Dan setelah diizinkan untuk menetap di Goshen, Yusuf juga tetap memperhatikan kebutuhan keluarganya. Kalau kita melihat di kelanjutan pasal, pada pasal 47 ayat 11-12, di situ dikatakan bahwa Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepadanya tanah milik di tanah Mesir, di tempat terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Bagaimanapun buruknya perlakuan saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengasihi. Ia juga bukan hanya memperhatikan ayahnya, namun juga seluruh keluarganya. Kalau kita melihat kembali di pasal 46 ayat 5-6, yang berangkat ke Mesir bukan hanya Yakub beserta anak cucu, menantu, melainkan juga ternak-ternaknya. Yusuf memperhatikan kebutuhan seluruh keluarga besarnya, sedangkan bagi ternak-ternak milik keluarganya tentu juga sudah dipikirkan, sebab keluarganya tinggal di tempat yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mau mengampuni dan melupakan kesalahan yang pernah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Ia hadir untuk memulihkan kondisi keluarganya. Mengapa Yusuf bisa melakukannya? Karena Tuhan menyertainya dan ia mau dipakai oleh Tuhan. Salah satu rasa bahagia yang tak terkira adalah ketika pulih dari jerat kegelapan atau dosa, seperti sikap egois, amarah, dendam, iri, sombong, menuju pada terang yang dikehendaki Tuhan dengan rendah hati, mengampuni, mengasihi, berintrospeksi diri, dan sebagainya. Kiranya kisah hidup Yusuf memotivasi kita pada sebuah proses untuk pulih dari luka masa lalu atau pulih dari kebiasaan buruk, sehingga kita mampu menghadirkan kasih dimanapun kita berada. Kita semua saat ini merindukan pulih dari pandemi COVID-19. Ada yang rindu pulihnya relasi, atau mungkin pulih dari rasa sakit yang dialami, dan pulih dari kesedihan dan duka. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berdoa,
memohon kekuatan Roh Kudus Sang Penghibur dan menyerahkan setiap upaya pengobatan yang dilakukan dalam pertolongan Tuhan. Selamat menghayati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami juga bersyukur ketika kami diingatkan melalui sapaan firman-Mu agar kami meneladan Yusuf, di mana Yusuf dimampukan untuk pulih dari masa lalu atau perlakuan buruk orang lain, yaitu saudaranya, sehingga Yusuf mampu mengampuni, melupakan, dan tetap mengasihi saudara-saudaranya. Tolonglah kami ya Bapa, dengan segala keterbatasan kami menyerahkan hidup kami dalam penyertaan-Mu. Izinkan kami secara khusus pada saat ini mendoakan saudara-saudara kami yang merindukan pemulihan dari sakit penyakitnya, baik itu melalui pengobatan, operasi, dan tindakan medis lainnya. Kiranya Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh dipulihkan dan disembuhkan. Bagi jemaat-Mu, terkhusus di GKJ Jatimulyo, yang sedang berduka ataupun sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan pulihkan dan beri penghiburan, dan kiranya Engkau juga menolong saudara-saudara kami dalam setiap pergumulannya, agar mereka semakin dimampukan dan senantiasa beroleh pengharapan yang daripada-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi, kiranya Engkau juga menguatkan mereka. Kami pun juga rindu dipulihkan dari kondisi yang sedang kami hadapi, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau menguatkan kami ya Tuhan, untuk melewati proses ini dengan senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Kami akan menyerahkan hidup dan doa kami dalam penyertaan tangan kasih-Mu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.